terutamanya generasi muda mungkin Ya, lebih sering memahami bahwa tumpek landep itu adalah untuk membersihkan atau memberikan bebantenan seperti benda-benda yang kita miliki, contohnya kayak mobil, motor, Mas Miko. Benda-benda pusaka itu di era sekarang zaman dahulu itu berbeda. Kalau sekarang ya seperti hiasan saja, tapi kalau zaman dahulu bukan. Kalau zaman dahulu itu benda pusaka itu adalah tanda kebesaran. Jadi misalkan tombak, hanya orang-orang tertentu saja yang ketika dia mendapat jabatan tertentu dia boleh memegang tombak A misalkan. Saya sebut saja misalkan tombak Kiai Pleret misalkan, atau tombak Baru Klinting yang dulu pernah kisahnya terkenal juga di Jawa. Kalau di Mahabharata, Arjuna yang suka bertapa brata untuk mencari mendapatkan waranugraha panah Pasopati dari Sang Hyang Siwa, berbeda dengan orang lain misalkan Dursasana yang sukanya makan dan Kurawa, contohnya Kurawa yang lain itu sukanya sesuatu hal yang seperti itu, pasti beda. ya. Ada filosofi Jawa seperti ini. Landeping ilat ngalahne welat, salah sak tembung sirah bisa ngelundung. Artinya begini, landeping welat itu kayak benda tajam. Ketika seseorang itu salah menggunakan lidahnya tanpa harus berpikir terlebih dahulu, karena dia tidak pernah menajamkan pikirannya, maka ketika dia bisa melayang nyawanya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel sampai saat ini. Pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan tayangan Hindu Channel yang mana saja. Silahkan komentar di YouTube Hindu Channel sekarang juga. Nah, pemirsa Hindu Channel, tayangan hari ini mungkin berdekatan dengan tumpek landep. Namun sebelum ada penjelasan terkait dengan tumpek landep, kita memperkenalkan narasumbernya siapa. Hindu Channel memiliki informasi yang luar biasa untuk generasi Hindu berkarya. Hindu Channel mengadakan lomba cipta lagu rohani Hindu yang berkolaborasi dengan Panitia Dharma Santi BUMN tahun 2025. Pengumpulan karyanya sampai tanggal 30 Maret. Masih panjang, silahkan untuk dipersiapkan dan silahkan hubungi panitia lomba sekarang juga. Dan pemirsa Hindu Channel, tentu saja ini berdekatan dengan tumpek landep, perlu kita sadari seberapa jauh pemahaman kita terkait dengan tumpek landep. Kemudian apakah benar bahwa tumpek landep ini hanya dilakukan untuk benda-benda atau alat-alat yang kita miliki? Benarkah di era zaman dulu itu sebenarnya ada sesuatu hal yang dari sisi spiritual sangat luar biasa, mungkin dari Jawa ataupun dari cerita Bali. Namun hari ini kita mendatangkan Ketua Umum Majapahit, Mas Agus Sutrisna. Tastu. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi, Hong Ulun Basuki Langgeng. Berarti kalau jawabnya? Ya Rahayu. Kalau di Hindu Tengger ada Hong Ulun Basuki Langgeng, jawabnya Langgeng Basuki. Langgeng Basuki. Dan pemirsa Hindu Channel, ini obrolan kita dengan Mas Agus, anak muda yang energik, sudah memimpin menjadi ketua umum. Kegiatan ada di Bogor, Banten, di Jakarta terkait dengan kegiatan-kegiatan Jawa, apalagi kegiatan Puja Wali. Majapahit selalu berkontribusi untuk melakukan yatnya seperti itu, membuat gunungan dan lainnya. Mas Agus, kita minta pemahaman terkait dengan tumpek landep. Bagaimana seorang anak muda, seorang Agus, memahami tentang tumpek landep. Iya, tumpek landep itu kan kalau kita pahami bersama kan hari di mana yang turun itu 210 hari sekali atau 6 bulan lebih sedikit itu untuk membersihkan benda-benda pusaka atau yang benda-benda tajam gitu. Tapi di sisi lain merupakan wahana atau sarana untuk memuja Sang Hyang Pasopati sebagai metode dalam kita mempertajam pikiran gitu. Jadi lebih tepatnya sering kali kita menganggap bahwa
tumpek landep itu adalah metode atau cara kita untuk memuja Tuhan dalam bentuk dan manifestasi Sang Hyang Pasupati atau Siwa itu sendiri sebagai Sang Hyang Aji Pasupati gitu. Nah, tapi belakangan ini sering kita pahami, terutamanya generasi muda mungkin lebih sering memahami bahwa tumpek landep itu adalah untuk membersihkan atau memberikan bebantenan seperti benda-benda yang kita miliki, contohnya kayak mobil, motor. Nah, lebih sering viralnya itu kan motor berjajar banyak gitu. Bahkan kalau orang yang berpikir negatif mungkin ini orang apalagi pamer mobil, apalagi pamer motor gitu kan lebih banyaknya. Itu kan pemahaman yang mungkin sering kita lihat di media sosial. Padahal pada dasarnya tumpek landep itu adalah metode atau cara kita untuk mempertajam pikiran kita. Dengan apa? Ya dengan melakukan puja kepada Sang Hyang Pasupati. Ingat dalam kisah Mahabharata, Arjuna itu diminta untuk bertapa untuk mendapatkan senjata pusaka sakti yang disebut dengan panah Pasupati agar bisa mengalahkan Raja Anggakarna di perang Kurukshetra. Jadi itu adalah salah satu. Nah, dengan apa? Dengan mengendalikan diri kita tentunya. Ya melakukan pengendalian diri, mempelajari kitab-kitab suci, dan juga tentunya kita mengaturkan puja bakti kepada Dewa Siwa. Nah, itu yang sering kali dilupakan oleh generasi kita. Nah, apalagi di saat ini dunia yang semakin berkembang ini, benda-benda pusaka seperti zaman dahulu itu jarang digunakan. Lebih kepada hiasan saja. Padahal kalau yang sering dibersihkan itu kan benda-benda pusaka seperti kayak keris, tombak, terus benda-benda pusaka yang dianggap keramat gitu kan. Kalau orang Jawa menyebutnya itu tosan aji. Jadi benda yang terbuat dari besi tapi bertuah gitu, dianggap bertuah. Nah, kalau di Bali atau di Hindu yang pada umumnya, tumpek landep itu kan dilaksanakan 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Nah, kalau di Jawa berbeda. Di Jawa jadi di pemahaman terkait dengan tumpek landep ini tadi mohon maaf ya Mas Agus dipotong. Ini menariknya adalah kita melihat sebuah pandangan dari media sosial. Jika kita melakukan tumpek landep itu dipandangnya ini motor berjejer. Iya, itu yang bisa kita lihat berjejer kan gitu. Namun ternyata Mas Agus ini memiliki pemahaman dari sudut pandang Jawa seperti itu. Iya. Nah, bagaimana sudut pandang Jawa yang apakah juga disebutnya adalah tumpek landep kan gitu? Apakah berbeda seperti itu? Jadi begini, kalau di pemahaman orang Jawa itu mungkin terasa asing tumpek landep itu didengar, terasa asing. Tapi kalau menyebut Pasupati itu sudah terbiasa. Karena di pewayangan itu juga banyak disebutkan tentang senjata sakti Pasupati. Jadi memuja Sang Hyang Pasupati itu udah terbiasa. Tapi kalau tentang tumpek landepnya itu ya pasti jarang. Tapi kalau dari pemahaman namanya tumpek landep itu kan berasal dari bahasa Jawa ya. Kalau di Jawa artinya landep itu kan tajam. Kalau dalam bahasa kuno, bahasa Jawa kuno juga sama, tajam artinya. Jadi benda tajam lah secara harafiahnya itu. Tapi kalau orang Jawa itu karena dia sekarang ini tidak memakai kalender Saka, dia sekarang memakai kalender Jawa. Jadi perpaduan antara kalender Saka dan juga Hijriyah yang dijadikan satu. Kemudian sekarang dipakai oleh kebanyakan masyarakat Jawa. Mereka ketika membersihkan benda-benda pusaka itu biasanya di malam satu suro. Oh, malam satu suro. Iya, jadi benda-benda pusaka itu dianggap bertuah, memiliki keramat, dan itu dibersihkannya tidak 6 bulan sekali tapi 1 tahun sekali. Itu dianggap yang benda-benda pusaka. Begini, Mas Miko, benda-benda pusaka itu di era sekarang zaman dahulu itu berbeda. Kalau sekarang ya seperti hiasan saja, tapi kalau zaman dahulu bukan. Kalau zaman dahulu itu benda pusaka itu adalah tanda kebesaran. Jadi misalkan tombak, hanya orang-orang tertentu saja yang ketika dia mendapat jabatan tertentu dia boleh memegang tombak A misalkan. Saya sebut saja misalkan tombak Kiai Pleret misalkan, atau tombak Baru Klinting yang dulu pernah kisahnya terkenal juga di Jawa. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memegang itu di masa lalu gitu. Atau misalkan tanda kebesaran dari Gajah Mada.
Gajah Mada itu ketika dia mau melaksanakan perang di suatu tempat, contohnya di menumpas Keta dan Sadeng, itu dulu dia diberi tanda kebesaran kayak tombak itu sama Ratu Tribhuwana Tunggadewi sebagai tanda apa? Bahwa dia adalah orang yang diizinkan untuk memimpin pasukan. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan hiasan, kayak hiasan koleksi saja. Tapi kalau dulu beda. Nah, perbedaan cara pandang itu menyebabkan generasi kita itu minim penghargaan kepada benda-benda pusaka itu. Kebanyakan generasi kita ini, yang generasi muda-muda ini menganggap bahwa benda pusaka itu ngelenik, terus dia ada penunggunya, seperti itu. Bukan, padahal mereka benda-benda pusaka ini dibuat tidak sembarang orang yang bisa membuat, dan bahan yang digunakan ini tidak sembarangan gitu. Bahkan waktu pun tidak sembarangan menentukan. Waktunya pun tidak sembarangan. Maka dipilihlah hari-hari tertentu untuk membersihkan benda-benda pusaka itu. Contohnya kalau Jawa ya terkenal di bulan Suronya untuk membersihkan tosan aji atau benda pusakanya. Kalau kita di Hindu Dharma pada umumnya ya kita mengenal tumpak landep gitu kan. Nah, tanda kebesaran itu sama halnya dengan saat ini. Kalau misalkan ambil contoh ya, kalau tanda kebesaran zaman dahulu itu berbentuk benda pusaka, kalau zaman sekarang apa? Contohnya pejabat kita lah sekarang, RI berapa kan? Mobilnya kan yang dilihat, oh ini RI berapa di jalanan itu. Kalau zaman dulu enggak. Kalau zaman dulu ya benda pusakanya itu, misalkan tombaknya itu tombak Padma Buana misalkan. Oh ini pegangan dari siapa, patih siapa gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi pemahaman kita akan benda pusaka dan benda-benda bertuah itu sekarang benar-benar jauh berbeda karena memang perkembangan zaman. Nah, kita sebagai generasi muda itu patutnya juga harus mempelajari, tahulah bagaimana benda pusaka itu dibuat, bagaimana sang empu itu menggunakan daya cipta karsanya untuk membuat benda pusaka yang sekarang ini bisa kita bersihkan, kita rawat, kita bahkan di tempat-tempat tertentu ada benda-benda pusaka yang hanya dibuka itu ya pada saat suro saja. Kalau di Jawa ya, kalau di Bali pasti ada benda-benda pusaka yang disakralkan gitu. Contohnya misalkan di Kelungkung misalkan ada kentongan kulkul yang bisa berbunyi sendiri, itu adalah benda-benda pusaka. Nah, benda-benda pusaka itulah yang dianggap bertuah gitu, karena membuatnya tidak sembarangan. Dan benda yang dipakai itu bahan yang dipakai itu tidak sembarangan gitu. Ya. Nah, artinya bahwa Mas Agus dari penjelasan Mas Agus ini menarik ya, bahwa pemahaman di era saat ini banyak generasi yang melupakan itu, bukan melupakan, sudah mulai tidak melakukan seperti itu. Namun Mas Agus masih memiliki pemahaman yang menarik. Namun di sini Mas Agus, bagaimana kaitannya terkait dengan sebuah kesejahteraan manusia dalam perayaan atau dalam tumpak landep ini? Kaitan kesejahteraan manusia ini seperti apa? Apalagi tadi dijelaskan bahwa tumpak landep ini kan alat-alat kerja keseharian kita yang yang kita sucikan di hari tumpak landep ini gitu. Nah, kemudian tadi kita diskusi di belakang, menarik lagi adalah penajaman pikiran kita dan juga hati kita gitu kan. Kemudian tadi menarik menyebutkan antara mulut dan juga pikiran. Nah, ini kan menarik. Nah, coba kita giring ke pemikirannya ke sana seperti itu. Jadi gini, kalau kita hubungkan hubungan tumpak landep ini dengan kesejahteraan seseorang ini ya. Begini, kalau seseorang itu lebih menajamkan lidahnya katakanlah, cara berbicaranya, bukan pikirannya untuk dia bagaimana membuat sesuatu hal, karena tumpak landep itu menyucikan benda-benda yang diciptakan oleh manusia yang mempermudah atau membantu dia bekerja. Salah satunya kan seperti itu ya. Nah, kalau dia itu tidak pernah mengasah pikirannya, tidak pernah belajar untuk mengendalikan pikirannya, dia hanya sibuk dengan keduniawiannya saja, bagaimana dia bisa hidup sejahtera? Tentu pasti tidak bisa hidup sejahtera kan. Misalkan contoh sekarang,
anak yang sedang saat ini belajar mengerjakan PR-nya, belajar tentang belajar untuk menjadi lebih baik, belajar misalkan contoh belajar bahasa, belajar apa untuk kehidupan dia yang akan datang, itu kan mengasah pikiran nantinya, mempertajam pikiran kan. Nah, berbeda dengan orang yang saat ini sukanya main game saja, dia hanya berenak-enak saja, tidak pernah mengendalikan dirinya, hanya ingin hidup nyaman saat ini, tapi kelak di kemudian hari dia akan menderita karena perbuatannya dia sendiri. Beda dengan orang yang sekarang rajin mengasah pikiran, mempertajam pikiran, mengasah pemahaman, belajar akan sesuatu hal yang sekiranya bisa membuat dirinya di masa depan bisa membantu pekerjaan dia, itu pasti akan secara ekonomi pasti akan berbeda. Pasti berbeda karena apa ya? Orang yang mengasah pikiran sama orang yang tidak mengasah pikiran. Contohnya begini, kalau di Mahabharata, Arjuna yang suka bertapa brata untuk mencari mendapatkan waranugraha panah Pasopati dari Sang Yang Siwa, berbeda dengan orang lain, misalkan Dursasana yang sukanya makan dan Kurawa, contohnya Kurawa yang lain itu sukanya sesuatu hal yang seperti itu, pasti beda dengan orang yang suka bertapa. Kalau sekarang mungkin tapa susah, tapi kalau belajar setiap hari untuk generasi kita, utamanya generasi muda, pasti kan penting juga untuk menambah wawasan, gitu kan penting juga kan. Nah, itu bedanya. Jadi nanti ke depan kalau orang yang suka mengasah pikiran sama orang yang tidak mengasah pikiran, pasti secara kehidupan di era modern ini pasti ekonominya pasti akan berbeda. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa upacara tumpek landep itu bukan hanya sekedar upacara membersihkan, memberikan sesaji banten kepada benda-benda kita seperti motor, mobil dan lain sebagainya, bukan hanya seperti itu, tapi untuk diri kita juga. Karena inti daripada tumpek landep itu adalah mengasah pikiran. Nah, kalau dalam filosofi Jawa ada gini Mas Miko. Ada filosofi Jawa seperti ini. Landeping ilat ngalahne welat, salah sak tembung sirah bisa ngelundung. Artinya begini, landeping welat itu kayak benda tajam yang digunakan untuk memotong ayam atau memotong daging seperti itu. Itu kalau jadi lidah itu lebih tajam daripada itu. Kalau kita salah menggunakan lidah kita, maka malayanglah nyawa kita. Dalam kitab Nisi Sastra disebutkan bahwasanya wasita nimitante manemu suke, wasita nimitante manemu mitra, wasita nimitante manemu suke, wasita nimitante manemu pati kepanggih. Jadi ketika seseorang itu salah menggunakan lidahnya tanpa harus berpikir terlebih dahulu, karena dia tidak pernah menajamkan pikirannya, maka ketika dia bisa melayang nyawanya. Jadi pada intinya tumpek landep ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita, menjaga agar pikiran kita tetap tajam. Tajam berarti kalau orang Jawa itu pernah menyebut dengan weruh sadurunge winarah. Jadi mengetahui apa hal yang akan terjadi. Bukan berarti orang itu harus tahu masa depan kayak dukun. Bukan seperti itu maksud saya, bukan. Tapi orang yang bisa memprediksi ke depan seperti apa, menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Itulah yang harus perlu digarisbawahi pada generasi kita, pemaknaan tumpek landep itu. Pemaknaan tumpek landep dan membawa filosofi Jawa. Iya. Karena saya adalah orang Hindu Jawa yang saya bangga dengan filosofi orang Jawa gitu. Yang tentunya masih relevan dengan ajaran Weda. Nah, pemirsa Hindu Channel, Mas Agus itu sempat viral di Hindu Channel 1 tahun lalu apa 2 tahun lalu pernah kita undang ya Mas Agus. Iya. Yang Hindu Channel suka adalah bagaimana pemahaman anak muda, khususnya anak muda Jawa. Saya yakin anak muda Jawa ini banyak yang memiliki pemahaman yang luar biasa di Jawa. Hindu Channel salah satunya adalah mendapatkan seorang anak muda yaitu Mas Agus yang merantau. Ini hal yang istimewa, merantau di Jakarta dengan gejolak yang luar biasa kalau di Jakarta ini kan. Pengaruh suku, tradisi ini sangat yang biasa kita lakukan di Jawa mungkin sulit untuk dilakukan di Jakarta. Iya, benar. Namun Mas Agus dalam proses merantau di Jakarta ini malah kegiatan-kegiatan ritual ini selalu ada.
khususnya gunungan, pembuatan gunungan, Iya. kemudian latihan kidung bersama. Iya, harus itu. Itu rutin ya Mas ya Rutin. Itu di setiap wilayah ada, Mas. di setiap wilayah. Iya, di Ini wilayah, kan iya. menarik sekali. Iya. Nah, ini mungkin kita akan bahas kalau masalah kegiatan Majapahit nanti kita akan bahas. Namun Mas Agus, bagaimana pemahaman kita terkait dengan Tumpek Landep secara spiritual di zaman saat ini, gitu kan? Ini kan agak sulit nih di zaman saat ini secara spiritual, kemudian tidak meninggalkan tradisi, kan gitu nih. Tradisi tidak kita tinggalkan, spiritual masih berjalan. Iya. Walaupun mungkin sulit, tapi bagaimana Mas Agus berpikirnya nih kan gitu. Iya, kalau di saat ini sulit ya sebenarnya. Apalagi kita di Jakarta ya, di kota metropolis yang benar-benar kita itu beda, kulturnya itu benar-benar beda kayak dengan yang ada di daerah gitu. Apalagi di Jawa. Kalau di Jawa tempat untuk menyepi, menyendiri, Masih. mengasah itu kan masih banyak ya. Tapi kalau di sini susah. Tapi apakah itu menjadi batasan? Tentu tidak. Karena masih ada. Jadi banyak sekali filosofi-filosofi yang harus kita pakai. Contohnya begini, kalau kita itu bisa memakai filosofi Jawa yang disebut dengan topo ing rami. Topo ing rami itu kita itu tetap hidup seperti orang normal. Ya kita mengikuti perkembangan zaman. Temannya makan dimsum ya kita makan dimsum. Temannya makan minum mixu ya kita minum mixu. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita tidak lupa akan jati diri kita. Kita dari mana, asal kita dari mana, kita ini lahir sebagai orang apa, itu tidak lupa. Jadi mengendalikan dirinya, mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Itu memang agak susah, tapi itu ada topo ing rami. Topo ing rami itu apa? Menyepi di dalam keramaian. Jadi walaupun orang-orang di sekeliling kita ini benar-benar ramai, riuh, pikuk dengan kehidupan yang begitu modern seperti ini, kita tetap punya jati diri. Karena apa ya? Karena kita berusaha untuk mengendalikan diri kita sebagai orang Hindu, apalagi dari Jawa yang minoritas, tetap menjaga dirinya dari semua perkembangan dunia ini. Dia tetap punya jati diri. Karena apa? Karena dia berusaha mengendalikan dirinya agar tidak terbawa oleh arus. Tapi mengikuti perkembangan tetap. Seperti ajaran Weda kan tetap mengikuti perkembangan zaman walaupun dia selalu punya jati diri, identitas gitu ya. Orang Jawa ataupun orang Hindu juga harus sama, harus seperti itu. Contohnya kita itu kalau melaksanakan upacara Hindu itu kan dianggap seperti agama kuno. Karena harus memakai sesajen, memakai bebantenan, yang tentunya di era modern ini pasti dianggap apa sih ini gitu kan. Padahal nilai dari spiritualnya atau religinya sangat besar sekali. Padahal dari ketekunan seseorang yang mengaturkan sesaji bebantenan itu ada nilai tersendiri. Ada apa? Ada nilai keikhlasan, ketulus ikhlasan di situ. Karena apa? Dasar dari sebuah kegiatan apapun, termasuk Hari Tumpek Landep itu juga dasarnya adalah ketulusan itu sendiri. Ketulusan yang didasari dengan apa? Dengan kesadaran. Nah, orang itu bisa sadar karena apa ya? Karena dia melatih pikirannya. Nah, akan kembali lagi ke Tumpek Landep itu lagi Mas Miko. Jadi intinya apa? Untuk agar kita generasi muda itu tetap menjaga bahwa diri kita itu bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi spiritual kita tidak hilang, tradisi kita juga tidak hilang. Ya, salah satunya kita bisa melaksanakan topo ing rame, belajar tentang tradisi kita. Sekarang kan dunia sudah berkembang. Jadi lebih mudah untuk mempelajari tradisi kita. Contohnya saya sendiri, saya itu dulu tidak mengerti tentang pewayangan, tapi saya mengikuti pewayangan itu akhirnya kan dengan media sosial. Karena apa ya? Saya belajar, ternyata wayang itu seperti ini. Ternyata perang Mahabharata di pewayangan itu seperti ini. Beda sekali dengan yang ada di buku-buku kita, di kita itu beda. Tapi secara garis besarnya masih ada gitu. Itulah kira-kira jadi. Banyak sekali filosofi yang bisa kita pelajari untuk meningkatkan spiritualitas kita. Ditambah lagi kalau orang yang biasanya bisa mengendalikan pikirannya, biasanya spiritualitasnya terjaga. Iya. Terus mau di mana aja. Iya, topo ing rame. Nah, pemirsa Hindu Channel, ini kita suka dengan generasi Hindu atau pemikiran-pemikiran Mas Agus nih. Saya sebagai anak muda juga nih,
sekaligus mendengarkan wejangan dari Mas Agus kan itu. Sebenarnya nggak wejang sih, kita lebih kayak diskusi ya, karena saya takut kalau dianggap, saya kan masih, kita kan masih berseumuran lah ya, masih nggak terlalu jauh ya, tapi saya tuh kadang-kadang nggak enak aja kalau dianggap untuk takutnya menggurui. Iya, tapi pemikiran-pemikiran ini sebenarnya yang orang tua kita rindukan pasti, Mas Agus. Pasti orang-orang tua kita khususnya yang ada di daerah-daerah yang menyaksikan Hindu Channel pasti akan sepakat bahwa kita membutuhkan anak-anak muda seperti Mas Agus yang memiliki pemahaman. Latar belakang apapun seorang Agus itu adalah sebuah proses perjalanan hidup. Iya. Tetapi sebuah pemahaman di zaman sekarang terkait dengan pemahaman filosofi Jawa ini sangat luar biasa, Mas Agus. Jujur ini Hindu Channel makanya membutuhkan, Mas Agus, pemahaman seperti ini, sehingga anak-anak muda kita paling tidak dalam sebulan nonton yang lain, tapi ada sebuah inspirasi dalam podcast Hindu Channel hari ini kan gitu. Iya. Namun Mas Agus, kita akan bahas selanjutnya, kemudian apa nilai vibrasi kehidupan yang bisa sampaikan sebagai pesan kehidupan kita pada malam hari ini untuk pelaksanaan tumpak landep seperti itu. Apalagi tadi dibawa filosofi kehidupan, kesejahteraan gitu, kemudian kita hidup di zaman sekarang seperti apa. Bagaimana pesannya untuk malam hari ini pelaksanaan tumpak landep seperti itu, Mas Agus? Iya, pesan saya untuk generasi kita, generasi muda, dan juga untuk umat Hindu dimanapun berada, tumpak landep merupakan sebuah tradisi yang sangat baik untuk umat Hindu dimanapun berada, dan harus tetap dilaksanakan. Tradisi itu harus terus kita jaga, karena warisan itu, benda-benda pusaka yang diwariskan oleh para pendahulu kita itu adalah sebuah mahakarya yang tentunya memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Dan tentunya jika kita sebagai generasi sekarang ini lupa akan warisan budaya leluhur kita itu, maka kita pasti akan kehilangan jati diri dan pasti akan terbawa oleh perkembangan zaman yang sudah entah tidak berkaruan seperti ini. Nah, tapi selain menjaga tradisi itu, kita juga harus menggali filosofi-filosofi lain yang tentunya bisa membuat diri kita ini bisa berguna untuk orang lain. Saya ambil contoh lagi, filosofi Jawa itu ada urip iku urup. Jadi orang itu baik ketika dia bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi ketika seseorang itu bisa berguna untuk orang lain, maka dia akan bisa baik. Karena kebaikan itu tidak hanya untuk satu dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Sama halnya dengan pelaksanaan tumpak landep ini. Bagaimana pelaksanaan tumpak landep ini bisa menghidupi banyak orang, bisa memberikan vibrasi yang baik untuk umat Hindu dimanapun berada. Karena apa? Karena dengan demikian, dengan adanya pelaksanaan itu ada roda ekonomi yang berkembang, berjalan, sehingga apa? Sehingga orang itu bisa menghidupi dirinya. Selain itu, apa yang kita miliki saat ini perlu kita syukuri tanpa harus kita memamerkannya. Memang sebuah pencapaian dalam kehidupan ini kan banyak ya. Ada yang orang bersyukur kalau ketika dia udah punya rumah, ada yang ketika dia punya mobil ini, punya motor ini. Kan pandangan orang, setiap orang pasti beda-beda keinginannya, targetnya kan beda-beda. Tapi di samping pencapaian semua itu, yang terpenting apa? Yang penting adalah kita harus bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan menjaga apa yang telah kita terima oleh Sang Yang Pasupati atau Tuhan dalam bentuk Siwa itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Miko. Bagaimana kita harus berusaha berguna untuk orang lain. Urip iku urup, jangan sampai kita hidup itu tanpa berguna untuk orang lain, kan percuma juga. Makanya hidup itu harus kita bisa membantu orang di sekeliling kita. Benar, Mas Agus. Terima kasih banyak, matur suwun. Nggih, sami-sami. Ini umat Hindu. Matur semua, Mas Agus sudah tayang di Hindu Channel, sudah menyampaikan filosofi Jawa terkait dengan pelaksanaan tumpak landep. Jika di Jawa tumpak landep itu disebut sebagai malam suro seperti itu. Kemudian
banyak mungkin pemahaman-pemahaman lain umat Hindu lain itu sebagai daerah masing-masing yang memiliki bahasa dalam pelaksanaan Tumpek Landep. Pada pelaksanaan Tumpek Landep ini Hindu Channel mengasah sebuah pemahaman anak muda, menggali sebuah pemahaman anak muda, sesuatu hal yang istimewa dimiliki oleh anak muda Hindu pada hari ini pelaksanaan Tumpek Landep, yaitu Mas Agus Trisno sebagai Ketua Umum Majapahit, kemudian sebagai anak muda juga yang mewakili anak muda di Indonesia. Terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti bersama dengan Mas Agus. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bersuun Mas Agus. Makasih Mas Miko telah